Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Haq Al-Mujibir Ridwan. Saya dari Prodi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 20320100022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebagian tentang perkembangan dan jenis sistem teknologi instrumentasi yang ada di industri. Beberapa bagian subbab pembahasan. Yang pertama, ada pengertian alat instrumentasi. Bagian yang kedua adalah perkembangan teknologi instrumentasi. Bagian yang ketiga merupakan kelebihan dan kekurangan. Sedangkan bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke bagian yang pertama. Alat instrumentasi merupakan sistem peralatan yang masuk pada measure atau alat ukur yang digunakan pada suatu pengaplikasian proses. Contoh beberapa alat instrumentasi yakni alat yang mengandung pengukuran flow, level, pressure, maupun temperatur, dan lain-lain. Untuk perkembangan teknologi instrumentasi yang pertama digunakan adalah instrumentasi pneumatik. Jadi, seluruh operator dapat membaca set point dan keluaran yang identik dengan pemrosesan data secara verbal, komunikasi verbal. Dan pada tahun 1930 sampai 1960 mulai berkembangnya pneumatic transmitter yang berhubungan antara manusia dengan mesin dengan monitoring sistem berpusat di control room. Instrumentasi berbasis komputer. Yang pertama ada DDC atau Direct Digital Control. Sistem DDC merupakan sistem terpusat dalam pengendalian proses komputer, melakukan perhitungan keluaran dan langsung mengirimkan ke alat penggerak atau final element. Jadi desired value atau nilai yang diinginkan oleh operator suatu proses dimasukkan pada alat controller, kemudian langsung ke final element yang didistribusikan ke final element lapangan. Instrumentasi berbasis komputer yang kedua ada DCS, yaitu Distributed Control System, yang pada tahun 1976 mulai dikembangkan dengan cara sistem monitoring dan set data terbagi pada setiap proses yang disebut satellite room atau outstation. Jadi pada setiap perbagian terdapat suatu sistem instrumentasi secara terperinci yang terdiri dari main machine interface, process connection device, kemudian data communication facilities. Main machine interface merupakan pemonitoran kecil terhadap suatu proses yang berlangsung, sedangkan proses connection device merupakan terjadinya proses tersebut atau data-data inputan yang ada pada proses tersebut. Sedangkan data communication facilities merupakan suatu perangkat sebagai pendistribusian data ke kontrol pusat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, mempermudah dalam pengawasan pengoperasian proses. Yang kedua, data yang diterima identik aktual atau real dengan keadaan nyata. Yang terakhir, ada meningkatkan efisiensi waktu. Untuk kekurangannya, yang pertama, memakan biaya lebih. Yang kedua, ada sistem yang terbilang rumit karena operator harus memahami keseluruhan proses tersebut. Untuk kesimpulan, di era masa depan nanti kita mengenal dengan yang namanya industri 4.0 dan tidak lepas dari yang namanya teknologi atau gadget. Maka tenaga manusia akan digantikan oleh tenaga robot dan akhirnya sang manusia pun tergeser tenaganya dan kesusahan untuk mencari uang. Oleh karena itu, mulai saat ini atau mulai sejak dini harus dididik untuk melakukan pengembangan pola pikir bagaimana caranya agar mereka pada masa depan nanti itu tidak sampai tertinggal yang namanya teknologi. Mungkin itu presentasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.